Pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas kembali terjadi di Kota Batu. Kali ini kejadian ini di parkiran kantor Among Tani Foundation. Pelaku berhasil membawa kabur sebuah motor trail. Pencurian sepeda motor di parkiran kantor Among Tani Foundation di Jalan Hasanuddin Pesanggerahan Kota Batu terekam kamera pengawas. Kejadian pencurian yang terjadi di kantor sebuah yayasan yaitu Among Tani Foundation di Jalan Hasanuddin Kota Batu terlihat dalam rekaman kamera pengawas. Kedua pelaku sebelum menjarah sempat melintas dan melihat suasana lokasi di mana motor diparkirkan. Di kantor Among Tani Foundation, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor yang diparkir di belakang kantor Among Tani Foundation. Menurut keterangan korban, pelaku berjumlah 2 orang. Mereka mengendarai motor dalam melakukan aksinya di jam 3 dini hari. Sementara akibat kejadian ini korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah dan kini kasusnya telah dilaporkan ke aparat kepolisian Resort Kota Batu. Itu mungkin kurang lebih sekitar jam 3 pagi. Kan ditaruh di situ, ya biasanya ya enggak ada apa-apa sih. Cuma mungkin sudah sudah digambar paling. Kalau dari rekaman CCTV ya 2 orang. Kayaknya 2 orang. Satu pakai NMAX hitam. Terus yang satu jalan ke sini masih kayak apa kurus-kurus gitu loh. Itu kejadian ada berapa motor yang diparkir di sini? Ada 2. Satu Mio, satu Nyatil yang diambil kok pas trailnya kok nggak Mio-nya gitu loh. Padahal Mio-nya itu ada kontaknya juga, ngantil. Kejadian kondisi di sini sepi semua tuh, teman-teman baru pulang kok jam 1 malam itu baru pulang. Terus saya bersih-bersih sampai 2:30 saya baru masuk ruangan. Terus nggak denger apa-apa gitu loh. Saya jam 4 itu mau ke kamar mandi baru tak toleh loh, udah nggak ada. Nggak kedengaran sama sekali ya. Yanto Yancung melaporkan. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac telah didistribusikan ke sejumlah daerah. Untuk Jawa Timur, salah satunya di Kota Batu. Sebanyak 1.280 dosis vaksin COVID-19 untuk Kota Batu telah tiba di gudang penyimpanan Dinas Kesehatan Kota Batu pada Senin petang. Vaksin COVID-19 Sinovac untuk Kota Batu diangkut menggunakan mobil box PT Bio Farma dari gudang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pendistribusian vaksin COVID-19 dikawal ketat polisi bersenjata dari Brimopolda Jatim. Setibanya di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Batu, vaksin COVID-19 dari Cina ini disimpan dalam ruang pendingin. Adapun rincian vaksin Sinovac ini terdiri dari 1.280 dosis. Adapun rincian vaksin Sinovac ini terdiri dari 1.280 dosis atau vial dan setiap dosisnya berisi 0,05 cc. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, 1.280 dosis akan langsung disalurkan ke fasilitas kesehatan di Kota Batu. Dan vaksin yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan diawali oleh Forum Pimpinan Daerah di Kota Batu. Vaksin akan diawali oleh Forum Pimpinan Daerah di Kota Batu, Wali Kota beserta Wakil Wali Kota Batu, Kepala Kejaksaan, Kapolres, Ketua DPRD, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat sekota Batu. Untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah Kota Batu akan menyiapkan vaksinator 70 orang. Sementara penyuntikan perdana untuk Forum Pimpinan Daerah akan divaksin oleh para dokter spesial. Untuk pelaksanaan ada 9 vaskes, jadi 5 puskesmas dan 4 rumah sakit. Ini kemarin hari ini kita akan selesaikan untuk sistem bagaimana nanti mekanisme distribusi. Karena kalau kami yang antar jelas tidak memungkinkan, jadi mungkin ada beberapa vaskes yang kita distribusi, ada yang mengambil ke sini vaskesnya. Jadi fix-nya mulai kapan ini, Bu? Hari Kamis. Hari Kamis? Ya, insya Allah hari Kamis. Untuk yang didahulukan? Yang didahulukan karena ini untuk kategori nakes dan kita baru dapat jatahnya untuk 630, kita prioritaskan tentunya yang di ruang isolasi di ICU. Berikutnya baru nanti teman-teman yang tracing di lapangan.
Ya, prinsip vaksinasi ini adalah bagian dari upaya untuk pencegahan. Jadi tetap harus dilakukan 3M atau plus-plusnya gitu dan 3T vaksinasi. Itu yang harus dilakukan karena vaksin ini gunanya adalah untuk pencegahan bukan pengobatan gitu ya. Seperti itu. Ada yang ketakutan di luar sana nanti habis divaksin modar gitu. Bener nggak itu, Bu? Insya Allah tidak, karena vaksin ini aman gitu ya. Satu, sudah ada Fatwa MUI bahwa vaksin ini halal. Yang dua, dari BP POM juga sudah keluar izinnya. Artinya secara ilmiah sudah bisa dipertanggungjawabkan dan efikasinya pun sudah di atas yang disyaratkan oleh WHO. Jadi insya Allah aman, semuanya sudah dipenuhi. Yanto Yancung melaporkan. Sementara itu, sebanyak 10.000 lebih vaksin COVID-19 Senin malam tiba di Kota Malang. Jumlah ini merupakan tahap awal pengiriman dari total 13.000 lebih vaksin yang dijadwalkan. Kedatangan vaksin ini dipercepat mengingat jadwal vaksin untuk tenaga kesehatan atau Nankes di Kota Malang sendiri ditargetkan pada pertengahan bulan Februari. Vaksin Sinovac ini tiba di Dinas Kesehatan Kota Malang Senin malam. Pengamanan ketat dilakukan oleh aparat kepolisian Polda Jatim dan Polresta Malang Kota. Sebanyak 10.240 vaksin yang diletakkan dalam 6 box ini dikawal oleh 25 personil gabungan dengan menggunakan kendaraan taktis. Kedatangan vaksin di Kota Malang ini sendiri dipercepat dari jadwal yang harusnya pertengahan bulan Februari mendatang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dengan datangnya vaksin yang lebih cepat ini maka jadwal vaksinasi pun dimajukan. Target awal penerima vaksin yakni tenaga kesehatan atau nakes. Total nakes yang terdaftar di Kemenkes sendiri ada 13.310 nakes. Dengan target sasaran awal 10.240 nakes yang akan divaksin, sementara jumlah vaksinator yang ada di Kota Malang saat ini berjumlah 16 orang. Sementara penjagaan ketat dilakukan oleh personil Polresta Malang Kota. Sebanyak 15 personil disiagakan untuk menjaga vaksin yang disimpan di kantor Dinas Kesehatan Kota Malang. Di sini sesuai dengan jenis vaksin Sinovac, di mana suhunya harus di antara 2 sampai 8 derajat. Jadi ini sudah kita siapkan semuanya sejak awal. Kita mendapatkan informasi terkait dengan vaksin ini, maka ini sudah kita siapkan sejak awal untuk setting sesuai dengan kriteria penyimpanan. Bu, nanti untuk vaksinasi, setiap vaksinatornya berapa yang sudah direkrut, terus seperti apa? Jadi saat ini vaksinator yang sudah dilakukan pelatihan itu di 16 puskesmas itu ada 2 tenaga kesehatan. Nah, hari ini sampai 5 hari ke depan itu masing-masing puskesmas ada 3 vaksinator lagi tambahan untuk melakukan. Di samping itu juga Rumah Sakit Saiful Anwar juga sudah melakukan sudah ada yang dilatih itu sebanyak 10 orang. Nah, berikutnya nanti kami akan melakukan on job training kepada beberapa vaksinator yang belum mengikuti pelatihan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sepinya penumpang tidak membuat para sopir mikrolet berhenti. Mereka tetap beroperasi di tengah keterbatasan penumpang. Para sopir ini berharap di tahun baru 2021, pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan kondisi perekonomian bisa berangsur pulih. Pemandangan seperti ini hampir terlihat di sebagian besar terminal mikrolet di wilayah Malang Raya. Terminal sepi penumpang sehingga mikrolet yang beroperasi mengalami penurunan jumlah dari hari ke hari. Kondisi ini bisa dimaklumi karena pemasukan terkadang tidak bisa menutupi biaya pengeluaran untuk BBM, terlebih untuk para sopir yang harus dibebani setoran setiap harinya. Masih belum membaiknya kondisi penumpang di awal tahun 2021 memberatkan para sopir mikrolet sehingga jam beroperasi dan jumlah PP yang juga berkurang dibandingkan pada kondisi normal. Di dalam area Terminal Arjosari terlihat cukup banyak mikrolet maupun angkutan umum jenis lainnya yang parkir dan di dalam terminal, serta sisanya lebih memilih menunggu penumpang di titik-titik keramaian. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, belum membaiknya kondisi penumpang berdampak pada seringnya tidak tertutupinya setoran maupun untuk BBM.
Dan saat ini para sopir hanya bisa bertahan dan berharap di tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 bisa berakhir dan kondisi perekonomian bisa segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal. Di lokasi terlihat hampir sebagian besar mikrolet ke berbagai jurusan, baik antar kota Malang maupun menuju wilayah Kabupaten Malang, terlihat kosong penumpang ketika keluar dari terminal, serta lebih memilih mangkal di pinggir jalan utama atau tempat-tempat strategis lainnya, seperti di sepanjang Jalan Raden Intan, Kota Malang. Gimana Pak untuk penumpangnya sekarang? Ya, sulit sekali Pak, soalnya orangnya kan banyak yang punya motor semua sekarang. Iya. Jadi nggak melulu naik angkot, Iya. belum yang gojeknya, yang grabnya. Tapi Bapak ngelihat aktivitas warga masyarakat sekarang sudah normal lagi ya? Ya nama jalannya, tapi penumpangnya nggak normal penumpangnya. Tapi jalan sudah, Bapak lihat sudah mulai sudah ramai Pak ya? Ramai. Walaupun ada pembatasan Pak ya? Ya, tapi penumpangnya yang nggak ada. Penumpang yang nggak ada. Ya. Apalagi sekarang kan tatap muka kan diundur Pak ya? Makanya iya itu diundur. Tapi ya tetap aja sekarang orang-orangnya sudah banyak yang beli motor sendiri-sendiri. Tapi kan kalau ada tatap muka kan sekolah kan masih lumayan Pak, biasanya Ya, ada tambahan. Ada tambahan, ada yang mengangkut sekolahan, ada yang Ya. mengangkut penumpang umum gitu Ya. kalau ada anak sekolah. Tapi Ya. sekarang anak sekolah ya di rumah semua ya. Iya, dia. masih belum pasti juga kondisinya kayak Iya. gini Pak ya. Yes, disyukuri aja. Iya. Yang penting kita ini apa itu sehat gitu aja. Sehat Pak ya? Iya. Nggak kena. Iya. Gimana untuk pendapatan, gimana ini pendapatan nih Mas? Pendapat Sama- ya dapat ya enggak gitu makanya. Terus Oh. daripada nganggur di rumah gitu kan. Iya. Berarti nggak ada perbedaannya, nggak ada bedanya Nggak Pak, ada ada bedanya, pembatasan, nggak iya, ada. nggak ada bedanya. Kecuali kalau sudah tatap muka sekolah mungkin ada bedanya Pak ya. Iya. Kalau sudah tatap muka sekolah berarti Pak. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Diduga akibat masih terkendala cuaca berdampak pada naik turunnya harga komoditi sayuran. Beberapa jenis sayuran sudah mengalami kenaikan sejak beberapa waktu yang lalu dan sebagian masih bertahan serta sebagian lagi sudah turun. Para pembeli berharap harga sayuran ke depan bisa relatif stabil. Beginilah pemandangan di Pasar Sayur Grosir Karangploso, Kabupaten Malang. Aktivitas transaksi jual beli sayuran baik secara besar maupun eceran ramai terlihat. Berbagai jenis sayuran yang sebagian besar didatangkan dari wilayah Malang Raya terlihat tidak sepadat pada kondisi normal sebelum pandemi COVID-19. Berkurangnya ketersediaan jenis komoditi sayuran berdampak pada mulai naiknya beberapa jenis sayuran dan sebaliknya tidak sedikit yang bertahan atau malah turun harganya. Akibat terkendala faktor cuaca, banyak berpengaruh besar pada stok sayuran siap panen yang akan berdampak langsung pada harga jual sayuran di tingkat petani dan di pedagang. Naiknya harga beberapa komoditi sayuran sudah berlangsung beberapa minggu yang lalu, dan untuk sebagian sayuran harganya masih terbilang tinggi. Salah satunya cabai rawit yang masih di atas Rp50.000, sementara yang turun diantaranya adalah bawang merah. Menurut salah seorang pembeli menjelaskan, kenaikan harga sayuran ini lumayan banyak, dan saat ini harga masih terasa tinggi dan belum turun ke harga pada biasanya, terlebih bagi pembeli yang akan menjual kembali sayuran secara eceran. Di lokasi Pasar Karangploso, aktivitas pasar sayur grosir sudah mulai ramai sejak pukul 9 pagi, dan warga masyarakat bisa membeli sayuran secara grosir maupun eceran. Diperkirakan harga sayuran dalam beberapa hari ke depan tidak ada perubahan yang berarti, terlebih faktor cuaca sangat berpengaruh pada ketersediaan sayuran di tingkat petani. Ya kalau biasanya itu ya ada naik lah. Ada naik Pak. Pak, naiknya karena pengaruh apa kira-kira? Cuaca apa ketersediaan di sini? Ya mungkin yang kemungkinan besar cuaca. Cuaca. Ya. Apa aja Pak yang naik di pengetahuan Bapak? Yang jelas? Buncis, Ya. apa? Terong, Ya. terus cabe, kemudian kubis. Rata-rata Pak kenaikannya sampai berapa ratus, berapa ribu Pak? Ya kita nggak tahu anda ya, Ya. tapi ya lumayan lah. Lumayan Pak ya. Ya, Sejak berapa lama, berapa hari yang lalu Pak kenaikannya? ya mungkin ada sebulan yang lalu lah. Oh sudah harga segitu Pak ya? Iya. Tapi berarti sudah termasuk turun apa masih tinggi ya? Masih tinggi ya? Kalau cabai udah mulai turun. Masih turun Pak ya? Ya, turun tapi nggak hanya, tapi udah mulai turun. Brambang udah mulai turun. Oh, Brambang turunnya agak jauh Pak ya? Betul. Pak harapan sebagai pembeli gimana Pak harapan gitu harga-harga itu? Ya kalau bisa itu ya standar, nggak terlalu naik turun. Terlalu kan
Kalau kita naik turun terlalu tajam itu kan kita kadang-kadang mengantisipasinya modal kan repot. Kerepotan, oke. Yohan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah diluncurkan pada Jumat 22 Januari lalu, bus Arema Polis Sobo Kampung Selasa pagi mulai melakukan pelayanan kepada masyarakat Kota Malang. Hari pertama layanan bus Arema Polis Sobo Kampung ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang ingin memperpanjang SIM, mengurus SKCK, dan membayar pajak kendaraan bermotor. Bus Arema Polis Sobo Kampung Selasa pagi membuka layanan di Taman Krida Budaya Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Pelayanan perdana bus Arema Polis Sobo Kampung mendapat antusiasme dari masyarakat Kota Malang. Masyarakat yang hendak mengurus perpanjangan SIM, mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan membayar pajak kendaraan terlihat antri di layanan bus Arema Polis Sobo Kampung. Masyarakat yang datang langsung dilayani oleh petugas Arema Polis Sobo Kampung. Kasat Lantas Polresta Malang Kota Kompol Ramadan Nasution mengatakan bahwa di hari perdana pelayanan Arema Polis Sobo Kampung mendapat antusias yang cukup tinggi dari masyarakat. Pelayanan Arema Polis ini akan berlangsung 2 kali dalam seminggu, yakni hari Selasa di Taman Krida dan hari Kamis di halaman parkir Stadion Gajayana. Meningkatnya antusiasme masyarakat khususnya yang memperpanjang SIM, membuat layanan dibatasi hanya 50 orang, dengan jam layanan mulai jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Rencananya setelah dilakukan pelayanan dengan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, akan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan layanan di setiap perkampungan di Kota Malang. Arema Polis Sobo Kelurahan ini hari ini perdana di Taman Krida Budaya ini. Untuk kegiatannya kita mulai jam 8 pagi tadi, kita rencanakan hingga siang nanti. Alhamdulillah di hari pertama ini berjalan lancar, masyarakat juga antusias karena memang sudah kita sosialisasikan pada saat launching kemarin. Jadi ada beberapa pelayanan di sini yang bisa dinikmati masyarakat. Yang pertama adalah SIM keliling, perpanjangan SIM di mobil SIM Link A dan bisa juga di SIM Link C. Nanti silakan juga masyarakat bisa membayar pajak di mobil Samling. Ada juga pelayanan dari SKCK dan pelayanan di laporan kehilangan SPKT. Dari mobil-mobil ini tentunya kita juga berharap mendekatkan diri ke masyarakat. Dan per hari kalau mobil SIM keliling targetnya berapa? Sampai saat ini sudah 27 pemohon SIM yang hadir di tempat SIM keliling ini. Untuk pajak, kita pembayaran pajak tadi kurang lebih hampir ada 20 lebih. Dari laporan kehilangan dan SKCK kurang lebih ada 15 tadi yang sudah hadir di mobil pelayanan kami. Per hari targetnya berapa Pak yang dilayani? Kami mungkinkan untuk minimal bisa 50 sampai dengan jam 11 atau 12 siang nanti. Tentunya masyarakat nanti kita akan evaluasi setiap harinya kebutuhan masyarakat seperti apa. Mungkin jamnya yang bisa kita panjangkan atau memang kalau misalnya masyarakat antusias, tentunya kita akan panjangkan jam pelayanannya. Ini akan keluar setiap hari atau berapa kali dalam seminggu ini Pak? Seminggu ini kita rencanakan dalam rencananya adalah hari Selasa dan Jumat. Untuk hari Selasa ini di Taman Krida Budaya, untuk hari Jumat nanti di Stadion Gajayana kegiatannya. Nanti akan kita evaluasi juga tempat-tempat mana yang akan kita kunjungi, kelurahan-kelurahan mana lagi yang perlu kita sambangi nantinya. Simon Alfredo melaporkan.